Bab 4158, Azu. Semua orang terkejut saat melihat Xiao Feng belum mati dan sudah bangun. Mereka tidak percaya bahwa Xiao Feng tidak mati setelah meminum pil racun. Melihat situasinya sekarang, Xiao Feng pasti mati. Apakah obat mujarab racun benar-benar bisa menyembuhkan penyakit? Semua orang di sini adalah seorang apoteker, dan tentu saja mereka tahu bahwa pil beracun tidak dapat menyembuhkan penyakit, tetapi Dev memberi Xiao Feng pil beracun, tetapi Xiao Feng tidak mati. Tetapi aura mania di tubuhnya menghilang. Anda harus tahu bahwa ramuan beracun ini telah diperiksa oleh semua orang. Ini memang ramuan beracun. Bagaimana bisa? Su Tianshuo tidak dapat mempercayainya, jadi dia melangkah maju dan menembakkan aliran energi spiritual ke tubuh Xiao Feng. Setelah beberapa saat, Su Tianshuo mundur karena terkejut. Benarkah? Benarkah sembuh? Su Tianshuo tampak sedikit membosankan. Chen Wenliang, Zongqing, Ouyang Wufeng. Banyak apoteker berkumpul di sekelilingnya dan mulai memeriksa tubuh Xiao Feng. Mereka ingin tahu apakah Xiao Feng telah sembuh. Jika benar-benar sembuh, mereka bisa belajar sesuatu darinya. Bagaimanapun, konferensi apoteker juga merupakan tempat bagi banyak apoteker untuk belajar bersama. Xiao Yuanshan memperhatikan dari samping, memandang putranya, seperti monyet, dikelilingi oleh semua orang untuk belajar. Aneh, sungguh aneh, pil racun juga bisa menyembuhkan penyakit. Zongqing memandang Dev dengan tidak percaya dan berkata dengan sangat hormat, "Rekan Tao, saya ingin tahu apakah Anda dapat memberitahu saya bagaimana Anda melakukannya." Tentu saja, setiap apoteker memiliki keahlian uniknya masing-masing. Tidak masalah jika Anda tidak ingin mengatakannya. Zongqing tahu bahwa setiap apoteker memiliki pengetahuan rahasianya sendiri yang tidak boleh disebarkan kepada orang lain. Bahkan dalam konferensi apoteker, setiap orang hanya berkomunikasi dan belajar satu sama lain, tetapi tidak ada yang akan mengungkapkan pengetahuan rahasianya sendiri. Senior Zong, sebenarnya ini bukan keahlian khususku, hanya saja aku pernah melihat penyakit seperti ini sebelumnya, tapi belum ada di antara kalian yang pernah melihatnya sebelumnya. Dev tersenyum tipis dan berkata, "Di dunia sekuler, ada banyak sekali penyakit mental, bermacam-macam. Ada terlalu banyak perpecahan kepribadian seperti ini. Ada juga orang yang terkadang laki-laki dan terkadang perempuan, hal ini tidak mengherankan sama sekali. Namun penyakit semacam ini jarang terjadi di dunia para dewa dan manusia, sehingga banyak apoteker yang belum pernah melihatnya dan tidak tahu cara mengobatinya." "Zong Yaosun, apakah anakku baik-baik saja?" Xiao Yuanshan bertanya pada Zongqing dengan tidak percaya. Bagaimanapun, Xiao Yuanshan bisa mempercayai reputasi Zongqing. "Kaisar Xiao, Pangeran Xiao memang telah pulih dalam penyelidikanku. Tidak ada lagi aura haus darah di tubuhnya. Meskipun aura di tubuhnya sedikit lebih lemah, ini bukan masalah besar," kata Zongqing. Xiao Yuanshan memandang Dev dengan penuh semangat dan berkata dengan penuh terima kasih, adikku. Aku, Xiao Yuanshan, akan selalu mengingat kebaikanmu." Setelah Xiao Yuanshan selesai berbicara, dia segera membantu Xiao Feng, yang masih terlihat bingung, berdiri. Setelah Xiao Feng membuka matanya, dia melihat semua orang segera mengelilinginya, dan kemudian berbagai aura terus berenang di sekitar tubuhnya, memeriksa tubuhnya. Sampai saat ini, Xiao Feng masih bingung, tidak tahu apakah dia hidup atau mati. "Ayah, apakah aku masih hidup?" Xiao Feng menatap Xiao Yuanshan dengan tatapan kosong dan bertanya. "Nak, kamu masih hidup? Kamu masih hidup? Kamu baik-baik saja? Tidak ada yang salah denganmu." "Ini semua salah ayah. Seharusnya aku tidak memisahkanmu dan Asu secara paksa. Aku berbohong padamu. Nona Asu belum mati. Dia telah tinggal di wilayah barat." Xiao Yuanshan teringat instruksi Dev dan buru-buru mengikuti Xiao Feng. Ketika Xiao Feng mendengar ini, dia tertegun. Setelah sekian lama, air mata mengalir di matanya. "Ayah, tolong jangan berbohong padaku. Apakah Asu benar-benar belum mati?" "Tidak ada kematian, sungguh tidak ada kematian. Saat aku kembali, aku akan berjanji padamu untuk menikahi Nona Asu. Selama bertahun-tahun, aku juga memahami bahwa apapun tentang keluarga serasi atau keluarga terkenal adalah omong kosong. Selama kamu baik-baik saja, tidak akan ada masalah. Aku tidak akan pernah mengganggu perasaanmu di masa depan." Wajah Xiao Yuanshan penuh penyesalan. Jika Dev tidak menyembuhkan putranya, Xiao Yuanshan akan membenci dirinya sendiri sampai mati. Bab 4159, memberimu hadiah lagi. Hanya demi karirnya, dia harus mengorbankan perasaan putranya. Ini egois. Xiao Feng sangat bersemangat, lalu menatap Dev dan tiba-tiba berlutut. "Anda harus tahu bahwa Xiao Feng adalah seorang pangeran dan statusnya sangat mulia. Bagaimana dia bisa berlutut dengan mudah?" Tapi kali ini, Xiao Feng berlutut di depan Dev. Dia berlutut di hadapan Dev bukan karena Dev menyelamatkan nyawanya,
karena Xiao Feng tidak peduli dengan nyawanya. Alasan mengapa dia berlutut di depan Dev adalah karena Dev memenuhi keinginannya dan mengizinkannya bersama wanita yang dicintainya. Pangeran Xiao, kamu tidak boleh. Melihat ini, Dev bergegas maju untuk membantu Xiao Feng. Semua orang di sekitar sangat iri. Bahkan Pangeran Xiao berlutut di depan Dev. Jika Dev membuat permintaan kecil saat ini, saya yakin Xiao Yuanshan akan setuju tanpa ragu-ragu. Saya pasti akan menjadi tamu dinasti Xiao dan tamu terhormat dinasti Xiao di masa depan. Adikku, kamu menyelamatkan anakku dan pantas mendapatkan pemujaannya. Mulai hari ini, kamu adalah tamu paling terhormat di dinasti Xiaoku. Kamu bisa pergi ke dinasti Xiao kapan saja dan keluar masuk istana sesuka hati. Setelah Xiao Yuanshan selesai berbicara, dia mengeluarkan token emas dan menyerahkannya kepada Dev. Ketika semua orang melihat tanda ini, air liur mereka dipenuhi rasa iri. Dengan tanda ini, Dev dapat dengan bebas masuk dan keluar dari dinasti Xiao, dan dia juga memiliki hak yang besar. Namun Dev tidak segera mengambil token tersebut, karena yang diinginkan Dev bukanlah token tersebut, melainkan tulang abadi. Bagaimana jika saya meminta token tetapi pihak lain tidak memberi saya tulang abadi? Xiao Yuanshan melihat kekhawatiran Dev, jadi dia tersenyum dan berkata, "Adik, ambillah token ini, dan hadiah di daftar medis akan diberikan kepadamu, tapi aku tidak membawanya. Tulang dan aku perlu mengambilkannya untukmu." Ketika Dev mendengar apa yang dikatakan Xiao Yuanshan, dia mengambil token itu dengan senyum malu. "Saya masih percaya pada karakter Kaisar Xiao." Dev tertawa. "Adikku, aku belum tahu identitasmu. Aku ingin tahu apakah kamu bisa memberitahuku." Xiao Yuanshan bertanya. Dev. Dev menyebut namanya. Dev. Xiao Yuanshan tercengang. Banyak juga apoteker yang tercengang karena banyak orang yang familiar dengan nama ini. Lagi pula, banyak orang tahu tentang orang-orang yang telah disembah dan dibunuh oleh Demon Sealing Alliance selama ratusan tahun. Apakah kamu Dev yang diburu oleh Demon Sealing Alliance dengan upeti 100 tahun? Xiao Yuanshan bertanya. Kaisar Xiao sebenarnya tahu tentang ini. Dev bertanya secara retoris, tapi ini sama dengan mengakui identitasnya. Melihat Dev mengakuinya, banyak orang tampak seperti serigala lapar di mata mereka, ingin bergegas maju dan menangkap Dev sekarang. Penghormatan 100 tahun dari Demon Sealing Alliance adalah sumber daya yang tak terbayangkan. Dev juga bisa merasakan tatapan lapar seperti serigala di antara kerumunan. Tapi Dev tidak takut, karena dia berani mengungkapkan identitasnya dan mengakuinya, dia tidak akan takut. Saya pikir masalah ini hampir tidak diketahui oleh semua orang di dunia para dewa dan manusia. Bagaimana mungkin saya tidak mengetahuinya? Tapi kamu berani mengakui identitasmu di depan umum. Kamu sungguh berani. Apa kamu tidak takut? Xiao Yuanshan sangat penasaran mengapa Dev berani mengungkapkan identitasnya. Ada begitu banyak orang, tetapi banyak dari mereka mendambakan pemujaan aliansi penyegel iblis selama 100 tahun. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Para prajurit hanya akan menutupi air dan tanah. Dev bertindak dengan sangat tenang. Kamu punya nyali, karena kamu menyelamatkan anakku hari ini, aku memberimu hadiah. Setelah Xiao Yuanshan selesai berbicara, tubuhnya melompat dan melayang di udara. Kemudian dia melihat ke bawah dan berkata, "Semua orang ada di sini hari ini. Saya ingin mengumumkan di depan umum bahwa Xiao Huangchao, adik laki-laki saya Dev, telah diselamatkan. Mulai sekarang, Dev akan menjadi tamu terhormat dinasti Xiaoku. Baik aku dari aliansi penyegel iblis atau orang lain, jika berani menyerang Dev, jangan salahkan aku, Xiao Yuanshan, karena berbalik melawannya. Saya menyarankan Anda untuk tidak kehilangan nyawa Anda demi persembahan ilusi 100 tahun itu. Semua orang mati, dan tidak peduli berapa banyak sumber daya yang Anda minta, itu tidak akan berguna." Setelah mengatakan itu, Xiao Yuanshan perlahan jatuh. Bab 4160, sama-sama cocok. Kata-kata Xiao Yuanshan mengejutkan banyak apoteker. Anda harus tahu bahwa kata-kata Xiao Yuanshan bernilai 1000 keping emas. Aliansi penyegel iblis ingin membunuh Dev, tapi sekarang dinasti Xiao benar-benar melindungi Dev. Kekuatan dinasti Xiao sama sekali tidak kalah dengan aliansi penyegel iblis. Hanya saja lingkup pengaruh kedua belah pihak berbeda. Dinasti Xiao berada di wilayah barat, menempati wilayah yang luas dan menguasai puluhan kota. Aliansi penyegel iblis telah mengembangkan kekuatannya ke seluruh surga dan dunia manusia, dan kekuatan aliansi penyegel iblis ada di mana-mana. Menurut area pengaruhnya, area di mana pengaruh Demon Sealing Alliance meluas jauh lebih besar. Tetapi dinasti Xiao adalah negara diktator, dan Xiao Yuanshan memiliki kendali mutlak dan berkata. Dan aliansi penyegel iblis mengatakan itu hanyalah sebuah aliansi kekuatan dari berbagai tempat. Dalam hal kesetiaan dan kohesi, Demon Sealing Alliance bukanlah tandingan dinasti Xiao.
Keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, jadi sama-sama ampuh. Kini, kedua pihak yang awalnya tidak memiliki konflik mulai saling mengincar satu sama lain karena Dev. Aliansi Penyegel Iblis membunuh Dev, dan dinasti Xiao melindungi Dev. Sekarang jika Anda ingin membunuh Dev dan mendapatkan percandian 100 tahun dari Aliansi Penyegel Iblis, Anda harus memikirkannya dengan hati-hati. Di antara banyak apoteker yang hadir yang memiliki gagasan ini, banyak yang menyembunyikannya. Karena mereka tahu bahwa mereka tidak mampu menyinggung perasaan Xiao Huangchao. Jangan menunggu sampai saat itu tiba, pemujaan 100 tahun terhadap Aliansi Penyegel Iblis akan diperoleh, tetapi tidak ada yang akan sia-sia. Xiao Yuanshan juga tahu bahwa banyak orang di tempat kejadian ingin memanfaatkan Dev, jadi dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Tujuannya adalah untuk mengejutkan semua orang yang hadir. Chen Wenliang merasa lega saat mendengar kata-kata Xiao Yuanshan. Dia tahu identitas Dev, tapi dia tidak akan melakukan apapun pada Dev selama 100 tahun pemujaan dari Demon Ceiling Lions. Tapi dengan begitu banyak orang yang hadir, dia tidak bisa menjamin bahwa orang lain tidak akan tergoda oleh penawaran 100 tahun dari Aliansi Penyegel Iblis. Tapi sekarang, dengan kata-kata Xiao Yuanshan, saya yakin banyak orang akan menyerah. Melihat tujuannya tercapai, Xiao Yuanshan meninggalkan Dev dengan alamatnya dan pergi bersama Xiao Feng. Dia meminta Dev untuk mendapatkan tulang abadi sesuai dengan alamatnya ketika dia punya waktu. Huang Xiao sangat hebat. Kali ini, Dev mendapat dukungan dari seluruh dinasti Xiao. Lihat ini, siapa yang berani menerima ide Dev? Di usia yang begitu muda, dihargai oleh Kaisar Xiao dan menyembuhkan penyakit Pangeran Xiao adalah suatu keberuntungan besar. Ini adalah suatu keterampilan. Pangeran Xiao telah mencari perawatan medis selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah bisa menyembuhkannya. Semua orang membicarakan Dev, hanya iri. Saudara Dev, saya benar-benar tidak menyangka Anda adalah orang yang dibunuh oleh aliansi tertutup iblis dengan pengorbanan 100 tahun. Orang yang bisa membuat aliansi penyegel iblis mengambil keputusan seperti itu tentu saja bukan orang biasa. Tampaknya memang demikian. Saya ingin bertanya, apa penyebab penyakit Pangeran Xiao? Saya juga telah meneliti penyebab penyakit Pangeran Xiao, tetapi saya tidak pernah tahu. Zongking bertanya pada Dev. Karena Dev tidak ingin mengatakan bagaimana cara menyembuhkannya, tidak apa-apa membicarakan penyebab penyakit Xiao Feng. Senior Zong, Pangeran Xiao sebenarnya tidak sakit. Semua penyakitnya disebabkan oleh penyakit cinta. Dia sangat mencintai seorang gadis, tapi dia tidak punya cara untuk bersama, dan dia juga mengetahui bahwa gadis itu sudah mati. Jadi perasaan rindu ini menumpuk dalam waktu yang lama, menyebabkan kesadaran Xiao Feng menjadi bingung. Dia orang yang baik dan tidak pernah membunuh sembarangan, tapi dia tidak punya cara untuk melampiaskan rasa sakit karena penyakit cinta di hatinya. Jadi seiring berjalannya waktu, dua kepribadian terbentuk, yang satu normal, dan yang lainnya maniak dan haus darah, dan mengandalkan pembunuhan untuk melampiaskan amarahnya. Itu berarti sudah ada versi lain dari dirinya yang sama sekali berbeda di lautan kesadaran Xiao Feng. Dia menjadi maniak dan haus darah. Dia juga dirinya sendiri, bukan disebabkan oleh jiwa iblis lain. Dan yang ingin dibunuh oleh pil racunku adalah diri Xiao Feng yang lain di lautan kesadaran. Justru karena membunuh diri Xiao Feng yang lain maka aura di tubuhnya menjadi lebih lemah. Dev mengikuti Zongking untuk menjelaskan secara detail. Bersambung.